Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu sayangi, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat Allah kita diberikan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapat syafaat beliau sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, jumpa lagi dengan Bu Haro di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan belajar tentang selamat datang wahai nabiku kekasih Allah, ya, di bab 6 pertemuan pertama. Next. Nah, tujuan pembelajarannya menjelaskan masa kelahiran sampai masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bab ini kita akan belajar sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap semangat ya anak-anakku. Selanjutnya, next. Nah, renungkanlah. Tahukah kalian bahwa sebelum hadir ke muka bumi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi sebelumnya sebagai sosok manusia yang memiliki sifat-sifat mulia. Bahkan Allah selalu bersolawat kepadanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi yang menjadi rahmat seluruh alam. Ya. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa berita bahagia, ancaman dan perintah yang merupakan manusia teladan sepanjang masa. Ia adalah manusia utusan Allah yang kepadanya umat manusia memohonkan syafaat. Tidak satupun makhluk yang mencapai kesempurnaan yang dicapai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sejak kecil ia telah memperlihatkan ketulusan, kejujuran. Dia manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong. Oleh karena itu Rasulullah dijuluki gelar Al-Amin, yaitu orang yang jujur. Ya, selain tidak pernah berbohong, dia juga tidak pernah mengkhianati janji dan sayang kepada yang miskin. Nah, sungguh beruntung orang yang dapat menjumpainya dan mengikuti ajarannya. Nah, kita sebagai pengikutnya, meskipun tidak menjumpainya, maka kita wajib meyakini kebenarannya dan patut menjadikannya sebagai suri teladan dalam kehidupan. Ya, bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah yaitu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ya, dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan, suri teladan kita, uswatun hasanah, itu yang perlu kita contoh. Ya, nah, amati gambar. Yang pertama,
silahkan kalian lihat. Gambar yang pertama, gambar nomor 1 ini adalah gambar apa? Ini gambar suasana Masjidil Haram. Ya, di situ ada Ka'bah. Ka'bah adalah kiblat umat muslim. Ya, ini suasana di Masjidil Haram. Ketika kita melaksanakan haji atau umroh, seperti inilah suasananya. Ya, kita menghadap Tuhan yang satu. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian gambar yang kedua kalian lihat, ini adalah orang yang memakai ya pakaian ihram. Ya, ketika orang yang melaksanakan haji atau umroh, ya, mereka sudah memakai pakaian ihram. Kelihatan nggak mana yang seorang raja, mana yang rakyat jelata? Tidak ada perbedaan, ya. Semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Semua sama di hadapan Allah, menghadap kepada Tuhan yang satu. Ya, ini adalah gambar ya bagi jamaah yang menggunakan pakaian ihram. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah gambar ya. Gambar ini suasana wilayah Kota Mekah. Ya, ini. Seperti ini suasananya ya di Kota Mekah. Banyak gurun pasirnya ya, pegunungannya itu juga ada. Kemudian di sampingnya yang ini ya, ini wilayah Mekah yang ditumbuhi pepohonan. Ya, berbeda dengan yang pertama ya. Kemudian di bawahnya kalian lihat. Ini tempat apa? Yaitu peternak apa? Tempat peternak unta ya. Kalian biasanya melihat unta tidak perlu jauh-jauh ya ke Arab. Ada kan ya di kebun binatang ya, kalian bisa ya melihatnya. Itu ya. Ya, next. Nah, kehadiran sang kekasih. Siapakah yang dimaksud sang kekasih? Yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ya, diingat-ingat ya. Maka kelahiran Rasulullah itu ya hari Senin ya tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan yatim. Artinya ketika Nabi Muhammad itu masih berada di dalam kandungan, Nabi Muhammad itu sudah ditinggal oleh ayahnya untuk selama-lamanya. Jadi pada saat dilahirkan itu sudah dalam keadaan yatim. Ya. Nah, ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib ini wafat saat Nabi Muhammad masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Ibu Nabi Muhammad yang bernama siapa? Siti Aminah. Ayahnya namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya namanya Siti Aminah. Nah, saat bayi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, ini dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Ya. Nah, di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad itu diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Ya. Next. Nah, saat Nabi Muhammad ya memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ya. Berarti Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Kemudian ketika ibunya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib.
Nah, kakeknya ini adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek, yaitu dari Abdul Muthalib. Nah, sayangnya hanya 2 tahun Nabi diasuh oleh kakeknya. Kenapa? Karena Abdul Muthalib, kakek Rasulullah ini meninggal saat Nabi Muhammad itu berusia 8 tahun. Ya. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad ini diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai memasuki usia remaja. Ya. Nah, sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad ini berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi diri sendiri. Hebat kan? Nah, mulailah ia menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Ya. Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Ya, kemudian, nah, di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan sambil mengembala kambing. Artinya kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab ini menjadikannya lebih matang dari usianya. Paham ya? Lanjut. Nah, sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya itu. Maka pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad ini sudah diperkenalkan kepada ilmu perniagaan oleh pamannya. Nabi Muhammad ini yang masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya. Namanya Siti Khadijah. Ya, hampir 3 tahun Rasulullah ini mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Itu ya. Nah, ketika kafilah dagang mereka itu sampai di kota Basra, ya, kota Basra ini di wilayah Syria. Ya, di wilayah Syria besar. Nah, ada seorang pendeta terkenal pada masa itu, namanya itu Bughairah. Ya, Bughairah itu menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, ya, apa yang dikatakan? Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami. Kemudian Bughairah itu selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, ya, sarannya apa? Lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah. Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut. Ya, pendeta tersebut namanya Bughairah. Nah, pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ya, jadi Nabi Muhammad usia 12 tahun itu sudah ya menjadi pedagang. Ya, ketika usia 25 tahun dia sudah bisa berdagang sendiri. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Nah, ketika berdagang, Nabi Muhammad ini sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang tidak terlalu besar. Ya, selalu berkata sopan, ramah dan penuh kasih sayang. Inilah akhlak Rasulullah yang dicontohkan kepada umatnya. Ya. Nah, jadi keberhasilan usaha dagang Rasulullah itu disebabkan oleh pribadi mulia beliau. Ya, tadi di awal Ibu sudah mengatakan bahwa Rasulullah itu suri teladan bagi kita. Ya, yang pertama, berpendirian teguh. Apa yang bisa kita teladani?
dari sifat Rasulullah ini, kita juga harus ya berusaha untuk menjadi pribadi yang memiliki prinsip, memiliki pendirian yang teguh. Ya, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian memiliki semangat kerja yang tinggi. Iya, ya. Rasulullah itu memiliki etos kerja yang tinggi. Ya. Oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah itu harus mencontohnya. Usia 12 tahun Rasulullah sudah menjadi pedagang eksportir. Luar biasa hebatnya. Ya. Kita contoh kegigihannya. Apalagi yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu memiliki kejujuran yang luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah dijuluki gelar Al-Amin, orang yang jujur. Ya, bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Berkata jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Ya, bisakah kita bersikap jujur? Berani jujur adalah hebat. Ya. Kemudian menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Ya, menjaga amanah. Kita memiliki sifat jujur, kemudian kita memiliki sifat amanah. Ketika kita diberikan amanah oleh orang lain, berarti kita harus menjaga amanah itu. Kita emban amanah dengan sebaik-baiknya, kita laksanakan semampu kita. Ya. Kemudian pribadi Rasulullah apalagi yang patut kita contoh, yaitu mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. Tadi di awal sudah Ibu ceritakan ya bagaimana lika-liku kehidupan Rasulullah. Mulai dari ya beliau itu mengembala kambing ya di tengah kerasnya kehidupan. Ya, bagaimana cara beliau itu menghadapi segala cobaan dan rintangan ya dalam perjalanan hidupnya. Beliau mampu melewati dengan sangat baik. Apalagi yang bisa kita contoh dari sikap Rasulullah, yaitu menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. Rasulullah adalah ya contoh ya pedagang yang jujur. Siapapun yang membeli, mau orang kaya, mau orang miskin, kita layani dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh membedakan ya pembeli. Paham ya? Apalagi memiliki sifat percaya diri. Ya, bagi kalian yang merasa minder, tidak ada sikap yang tidak baik berada dalam diri kalian. Memiliki rasa minder berarti harus kita buang jauh-jauh. Contoh pribadi Rasulullah yang memiliki rasa percaya diri. Ya. Nah, kemudian menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Ya. Ini adalah akhlak Rasulullah yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad ini merebut hati setiap orang, ya, termasuk Siti Khadijah. Ya, siapakah Siti Khadijah ini? Ya, pertama-tama ia meminta Nabi Muhammad ya untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa karena Rasulullah itu memiliki kepribadian yang sangat bagus ya. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad. Ya. Nah, mereka dikaruniai 7 orang anak. Siapa saja anaknya? Ya, ada Ibrahim, ada Qasim, ada Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, dan yang terakhir namanya Fatimah. Ya, tapi kalian hanya mengenal ya salah satu ya putra putri Rasulullah yang bernama Fatimatu Zahra. Ya, lanjut. Nah, sampai di sini aja dulu ya Ibu menceritakan tentang ya kisah Rasulullah ya.
Nah, tugasnya bacalah cerita tentang kepribadian Nabi Muhammad. Ya. Kemudian yang kedua, sebutkan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut. Apa saja akhlak Nabi Muhammad yang bisa kalian petik ya dari cerita ya tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Nah, Ibu cukupkan sekian ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.